Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada materi mobilitas sosial lanjutan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu menganalisis faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, dan yang kedua menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk membantu Ananda sekalian memahami faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, alangkah baiknya Ananda sekalian menyimak tayangan video berikut ini. Banyak di antara Anda mungkin tidak tahu bahwa sejumlah orang sukses yang kita kenal selama ini ternyata berasal dari keluarga miskin. Dari sejak kecil mereka harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Narasumber saya kali ini juga punya kesamaan. Pertama, mereka sama-sama berasal dari keluarga miskin. Kedua, mereka memperoleh gelar profesor karena beasiswa. Siapa mereka? Mari kita sambut Profesor Renald Kasali, PhD. Ya, terima kasih Pak Renald karena Anda mau datang ke acara Kikendi. Pasti, Bung Adi. Terima kasih. Nah, banyak orang sudah mengenal Anda. Tapi sebenarnya Anda ini anaknya siapa sih? Jadi orang tua Anda pekerjaannya dulu apa? Jadi orang tua saya dulu punya pekerjaan, tetapi pada saat saya kelas 3 SD, orang tua saya kehilangan pekerjaan. Dan sejak saat itu, dan sejak saat itu dia mengalami situasi yang sangat down. Pekerjaannya apa? Sempat bekerja di kapal di perusahaan Belanda, tapi kemudian pada waktu itu kan zaman transisi, di mana orang harus menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kalau ibu bekerja? Ibu tidak bekerja. Baik, siapa Renald Kasali? Menarik untuk kita mengikuti kisah perjalanan hidupnya. Ini dia liputannya. Dosen sekaligus guru besar bidang ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sudah tidak asing lagi di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Kini energi dan pemikiran Profesor Renald Kasali tercurahkan untuk memberikan pelatihan dan seminar manajerial serta kewirausahaan ke berbagai lapisan masyarakat. Kesuksesan mencapai impiannya ini tidak diraihnya dengan mudah. Penulis 18 buku tentang motivasi hidup, kepemimpinan, dan rahasia sukses ini sempat merasakan masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia pernah tinggal kelas saat kelas 5 SD yang membuatnya sangat terpukul. Jadi pada waktu itu saya sangat terpukul. Saya melihat orang tua saya menangis, saya melihat lingkungan saya membenci saya melihat semua orang menatap saya seperti seorang anak yang bodoh. Jadi saya bayangkan betapa idiotnya saya di kelas itu. Dan saya kemudian berubah pikiran. Saya pikir saya harus memperbaiki diri saya. Kegagalan itu justru menjadi titik balik kehidupan seorang Renald Kasali. Ia pun bangkit sedikit demi sedikit. Renald yang sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya ini justru termotivasi untuk menuntut ilmu hingga ke jenjang tertinggi.
Berhasil masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri baginya, mengingat keluarganya yang saat itu hidup pas-pasan. Dan dengan bantuan beasiswa pula lah, ia menuntaskan gelar Strata 1 yang berlanjut hingga gelar Master dan Doktor dari Universitas Illinois, Amerika Serikat. Kini social entrepreneur ini bertekad mengabdi kepada masyarakat dan mendorong perubahan bangsa ke arah yang lebih baik melalui medium rumah perubahan yang ia dirikan bersama dua koleganya. Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut ini berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Pertama, yaitu faktor struktural. Struktur atau susunan masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi yang bersifat terbuka, sehingga memungkinkan semua orang untuk mencapai status sosial dan politik tertinggi. Contohnya, semua orang bisa menjadi bupati atau wali kota, gubernur, menteri, atau bahkan presiden sekalipun. Jadi, kondisi struktur masyarakat Indonesia yang terbuka, yaitu dengan sistem demokrasi, memudahkan orang untuk melakukan mobilitas sosial. Berbeda dengan sistem masyarakat yang tertutup, seperti masyarakat yang mengenal sistem kasta, sehingga dia terlahir dengan kasta tertentu, maka sampai dia meninggal akan tetap berada pada kasta tersebut. Yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Individu yang memiliki jiwa pantang menyerah, kerja keras, dan komitmen tinggilah yang mampu mengalami mobilitas sosial ke atas. Berbeda dengan karakter individu yang cenderung malas, putus asa, maka dia akan sulit melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Ketiga, yaitu faktor sosial.
Setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya memiliki status sosial yang dirasakan masih rendah, sehingga muncul dalam diri pribadi atau individu tersebut tidak puas akan keadaan tersebut. Hal ini menimbulkan keinginan untuk merubah status sosialnya menjadi lebih baik. Nah, disinilah peluang individu dapat merubah atau melakukan mobilitas sosial menjadi lebih tinggi. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik tentu akan memudahkan orang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik pula, bahkan sampai jenjang yang tinggi seperti sarjana, magister atau S2, atau bahkan sampai S3 yaitu doktoral. Keadaan ekonomi yang baik juga memudahkan orang untuk berusaha, karena dapat dengan mudah memperoleh modal seperti modal untuk berdagang, modal untuk bertani, dan modal untuk membuka bengkel maunya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah faktor politik. Kondisi politik yang stabil atau negara dalam kondisi aman, maka akan memudahkan setiap orang untuk berusaha, menaikkan status sosialnya. Misalnya, Indonesia saat ini dalam kondisi aman, sehingga orang untuk bersekolah, berusaha, atau beraktivitas dapat dengan mudah melakukannya. Sehingga orang akan mudah untuk melakukan mobilitas sosial, sehingga dapat meningkatkan status setiap orang yang berusaha tadi. Faktor yang terakhir, yang keenam, yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah pula orang melakukan mobilitas sosial dengan ilmu yang diperolehnya di lembaga pendidikan tersebut. Namun sebaliknya, kesulitan bagi orang yang tidak mengenyam pendidikan yang layak, maka dia akan sulit pula untuk mengubah status sosialnya karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Nah, jadi intinya dengan pendidikan orang menjadi lebih terampil, lebih berpengetahuan, dan tentu dia akan mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Berbeda dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan. Berikut kita masuk pada penjelasan tentang faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial, di mana dia ada dua. Yang pertama itu faktor kemiskinan, dan yang kedua faktor diskriminasi. Kita mulai yang pertama, yaitu faktor kemiskinan. Kondisi ekonomi yang terbatas atau bahkan miskin akan menghambat orang melakukan mobilitas sosial. Hal ini disebabkan karena orang yang miskin akan sulit memperoleh pendidikan yang layak. Ya. Kemudian kemiskinan juga menghambat orang untuk berusaha karena tidak memiliki modal untuk membuka usaha tersebut. Jadi intinya, individu yang memiliki keterbatasan ekonomi tentu dia sangat terbatas sekali untuk melakukan mobilitas sosial, karena cenderung tidak berpendidikan tinggi dan cenderung tidak memiliki modal untuk berusaha. Faktor kedua yaitu diskriminasi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembedaan. Jadi pembedaan mungkin dalam hal status, jenis kelamin, ya, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Nah, faktor ini mungkin sudah jarang ditemukan di Indonesia karena kita menganut sistem demokrasi yang tidak mengenal diskriminasi atau pembedaan suku atau ras. Kondisi ini pernah dialami bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Belanda. Untuk mendapatkan pendidikan sangat sulit bagi rakyat biasa, sehingga kemiskinan dan keterbelakangan sangat kentara pada masa penjajahan Belanda tersebut. Ketika itu, pendidikan masih mudah diperoleh atau didapatkan bagi anak-anak keturunan bangsa Eropa dan anak-anak keturunan dari kalangan bangsawan atau yang berdarah biru. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa
subscribe, like, and share. Jangan lupa ikuti kuis di akhir tayangan video ini ya. Dan sekian barangkali, dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.